ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultan lil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil imami Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samban al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad al-Rashid bin Abdullah al-Banjari Sayyidi Syekh al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji khususan al-Sayyidil imam Yahya bin Syarab An-Nawawi Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyidi wa Sayyidil Imam Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Falimbani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa ila ruhi Sayyidina Al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Sayyidina al-Habib Alwi Amil Faqih Sayyidina al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Suqub Sayyidina al-Habib Abdullah bin Abi Bakrin Al-Idrusil Akbar Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdurrahman As-Sakran Sayyidina al-Habib Abi Bakrin bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani Sayyidina al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Idrus Sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar Sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sayyidi Syekh Ali bin Abdullah Sayyidina al-Habib Ahmad bin Zain al-Habib Sayyidina al-Habib Abi Bakrin bin Salim As-Saghub Sahib al-Inad Sayyidina al-Habib Abdurrahman Al-Jufri Sahib al-Tir Sayyidina al-Habib Husain bin Abi Bakrin Al-Idrus Sahibi al-Warbata Sayyidina al-Habib Ali bin Muhammad Syekhihi Sayyidina al-Habib Abi Bakrin Al-Attas Sayyidi Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Sayyidina al-Habib Muhammad bin Alwi bin Hasan Sayyidi Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makni Sayyidi Syekh Muhammad Syarwani Abdan Muhammad Sayyidi Syekh Muhammad ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari ila ruhi jami'i masyayikhina wa masyayikhi man Allah al-Karim yataghashahum bir rahmah wal maghfirah wa yu'ali darajatihim bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim nas'aluka ya Rabbi barakatihim wa karamatihim nashfi amradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa awja'ana shifaan ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana binuri ma'rifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana wa zurriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaibiha wa syarrid dunya wa syarril akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wala ta'bin wala masyaqqa wa min haitsu la yahtasib wa tawil a'marana ila mi'atin wa 'ashrina sanatan bi sihhatin kamila wa afiyatin wa salama ma'a kamalil mahabbah wal mutaba'ah li nabiyyika wa habibika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan wajma' bainana wa baina habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil manami wal yaqzati fid dunya wal akhirah bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah
Wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah. Adapun segala hak dua ibu bapa dan hak anak itu yaitu, maka tiada tersembunyi bahwasanya apabila sabit segala hak karabat dan rahim yang umum yang tersebut dahulu, maka bapak dan anak itu karabat, dan rahim yang khas, yaitu terlebih sabit segala haknya itu daripada hak karabat yang yang umum. Maksudnya berkaitan dengan hak ibu bapak kita yang kewajiban kita melaksanakannya. Demikian juga kewajiban atau hak seorang anak kepada orang tuanya, yang kewajiban orang tuanya menunaikan hak tersebut, maka yaitu semua hak yang kewajiban kita melakukan kepada seluruh karabat, seluruh keluarga. Yang karabat itu disebut umum. Nah, sedangkan abah mama anak ini adalah karabat khusus. Kalau karabat umum saja kita sudah punya kewajiban yang banyak, maka sebagai karabat khusus kita pun punya kewajiban kepada mereka seperti kewajiban kepada hak karabat dan keluarga dan silaturahmi yang umum, apalagi kepada yang khusus. Bahasa kita ringan, rahmat teh. Mun kita nih sudah punya kewajiban lawan Marina, lawan Aceh, lawan Dangsanak, maka apalagilah lawan orang tua, apalagilah lawan dua ibu bapa dan terhadap anak kita. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, birrul walidaini afdalu minas sholati wassadaqati wassaumi wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Artinya berbuat kebajikan bagi ibu bapak itu terlebih afdal daripada sembahyang dan sedekah dan puasa dan naik haji dan umrah dan perang sabil. Orang sembahyang rajin, puasa rajin, umrah tiap tahun, haji tiap tahun benar, tapi durhaka lawan orang tua, tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya sedikit pun, dan semua ibadahnya itu sia-sia. Walaupun dalam hukum fikih mengatur, benar, dalam hukum fikih diatur ada kewajiban kepada Allah, ada kewajiban kepada orang tua. Lagi-lah ini hukum, perhatikan. Ada kewajiban kepada Allah, ada kewajiban kepada orang tua. Maka kewajiban kepada Allah itu dilakukan, kewajiban kepada orang tua pun dilakukan. Ketika ta'arud, ketika bertentangan, mana yang harus didahulukan? Umpama orang sudah punya kewajiban naik haji,
Karena walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah untuk beribadah haji ke Baitullah, man istata'a ilaikum, orang yang mampu dari kalian sabila. Lalu secara hukum fikih dia sudah dikategorikan mampu lalu wajib. Tapi di sisi lain orang tua melarang. Berarti ngarannya ta'arud, bertentangan dua kewajiban. Kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada orang tua. Orang tua kita, abah mama kita garing, kebetulan kita hendak naik haji. Mana ujar abah kada usah gintulak dulu. Di sisi lain sudah kena putarannya tahun ini berangkat. Itu ngarannya ta'arud, bertentangan dua kewajiban. Kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada orang tua. Lalu secara hukum fikih, diperbolehkan seorang anak melaksanakan ibadah haji yang wajib. Katakan ibadah haji yang wajib, bukan ibadah sunat. Ibadah haji yang wajib sekalipun orang tuanya tidak mengizinkan. Paham salah? Sekalipun ibu bapaknya tidak mengizinkan. Ini hukum fikih. Silahkan laksanakan secara hukum. Berikut kalau dia memakai yang lain, aku aja rasakan nyaman, berarti dia sudah melanggar hukum Allah. Lalu ditinggalkannya kewajiban kepada Allah, kada boleh. Anda boleh, benar. Tapi kalau hanya terlambat, silahkan. Contoh, kita hendak punya kewajiban kepada orang tua sekarang ini taat. Dalam pengertian mama sakit parut, minta tukarakan obat, padahal hendak takbir sudah sembahyang. Allah bekiau, kaina dulu sembahyang. Bukan berarti kada sembahyang, salah. Kaina dulu sembahyang, lakukan dulu kewajiban terhadap orang tua. Setelah itu hanya sembahyang. Tapi kalau kada sembahyang, kada boleh. Paham Rahmat? Memahaminya. Ada kewajiban kepada Allah, ada kewajiban kepada orang tua. Kita boleh kewajiban kepada Allah terlambat mengerjakan demi untuk melaksanakan kewajiban kepada orang tua. Namun tidak boleh meninggalkan kewajiban kepada Allah hanya demi orang tua. Kada boleh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. La ta'ata li makhluqin, tidak wajib taat kepada seorang makhluk fi maksiatil khaliq, dalam kemaksiatan kepada Allah. Nah, beda kalau sembahyangnya sunat. Makanya di sini soleh pahamannya ini sembahyangnya sembahyang sunat, sedekahnya sunat, puasanya sunat, hajinya sunat, gitu. Nah, kalau sembahyangnya sembahyang sunat, maka wajib didahulukan orang tua. Ikam hendak tarawih, tarawih hukumnya apa? Sunat. Wan, tukarakan mama obat, mama sakit kepala. Kena jemaah ular tarawih, salah. Ini kadang mencerminkan seseorang yang mengerti dengan ilmu.
sembahyang tarawih hukumnya sunat. Mentaati hak orang tua, kewajiban anak mentaati orang tua, jangan menyakiti hati orang tua, wajib. Maka ketika dihadapkan kewajiban kepada orang tua dan yang sunnah, maka dahulukan ibu dan bapak kita. Makanya silahkan asal bujur-bujur, tapi jangan diulah alasan. Hari ini ada yang minta izin solahai boleh berdulu karena dikiau mama. Mama minta gini akan, ku izinakan, silahkan. Ikam terlambat bulik kalau memang orang tuamu menyuruh lambat dan minta bantu, wajib. Aja terlambat ke bapak. Tapi kalau diulah alasan, mak suruh ulun, oke itulah suruh ulun. Nah, apa nih jauh mainnya kada suah minta mano suruh ulun mai hari ini ke perumahan. Oh, ini ngarannya alasan, meulah-ulah. Ini kada boleh, aku kada ridho bila gitu. Kenapa? Itu ngarannya makal. Paham? Makal. Tapi lamun orang tua bujur-bujur menyuruh, minta bantu, silahkan lambat. Kenapa? Dahulukan. Menuntut ilmu wajib terlambat, bukan meninggalkan. Paham deh? Tapi kalau orang tua ikam menyuruh ampih menuntut ilmu hanya untuk bercari, boleh kada taat. Rahmat, ampih aja manteh dah ngaji udah cukup aja udah bercari aja pulang. Jangan. Kewajiban menuntut ilmu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nuntut ilmu sampai mati. Baik dengan cara belajar, baik dengan cara mengajar, dengan cara berkitab, dengan cara mendengar. Nah, lamun menyuruh ampih, jangan. Ulun maya mun pian suruh ampih kada handakam. Tapi lamun karena ulun sudah lawas jua, ulun sambil bercari, sambil mengaji, ayo ha. Kenapa? Dua-duanya jalan. Kewajiban menuntut ilmu jalan, kewajiban lawan mentaati orang tua jalan. Kalau hajinya haji sunat, apalagi umrah benar. Umrah sunat dalam hukum fikih. Kalau orang tua tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Kalau dia mengambil sikap, ambil sikap benar. Ujar nang abah na umma tasarahikam majanakai hendak berumrah ka hendak kadaka. Cuma mama lawan abah keadaannya kayak ini. Salah. Nang lebih bagus napa? Nang lebih bagus birrul walidain. Inggih mae ulun kada jadi umrah, ulun maharagu pian aja. Nah ini hebat. Itu lebih baik ganjarannya daripada umrah. Duit kada terbuang salah, pahalanya lebih gana. Gitu. Berjihad kayak itu juga. Berhaji kalau hajinya sunnah. Mengapa apa haji sunnah? Nabi mengatakan man adda hajjatan wahidatan faqad adda fardhahu. Siapa yang melaksanakan ibadah haji satu kali, berarti dia menunaikan kewajiban kefarduannya. Wa man hajja marrataini,
siapa yang berhaji 2 kali, faqad ada naflahu, berarti dia sudah melaksanakan yang sunnah. Wa man hajja salasa hujajin, siapa yang berhaji 3 kali, haramallahu jasadahu 'alan nar, Allah haramkan tubuhnya dijilat api neraka. Berarti kewajiban haji seumur hidup sekali. Haji yang pertama itu menggugurkan kefarduan. Haji yang kedua sunnah. Haji yang ketiga sunnah. Haji yang keempat sunnah. Apalagi yang sekian puluh kali. Konon katanya, belum jelas benar informasinya, Kiai Haji almarhum Kiai Haji Maimun Zubair itu naik haji 70 kali benar. Sidin tiap tahun naik haji 70 kali. Informasinya. Dihitung-hitung umur Sidin kira-kira iya. Kita ini sekali gini alhamdulillah dah, syukur banget ya kalau apalagi doa kita mustajab rahmatnya fi kulli am setiap tahun kada sarana seberataan biar nang ada nih belimahan yang tiap tahun cuma diganang-ganang kawan ya Allah rahmat ya Allah diganang-ganang kawan nih wan kena sugih kena ya Allah wan sugihnya kaninya anak jadi orang sugih ya kada anak jadi orang alim anak jadi orang sugih nang berilmu nang pemurah ya Allah iya sugih naik haji ya kan kawan guru Umar umumnya. Nah yuk naik haji. Nah itu karena sudah niatnya gitu hendak jadi orang sugih nang berilmu, orang sugih nang pemurah, rendah diri. Itu. Nah haji kedua, haji ketiga, naik haji nang keempat itu hukumnya sunnah. Jika orang tua tidak mengizinkan, dia tidak boleh melanggar. Bila melanggar hukumnya haram. Apabila orang tua mengizinkan, tapi dia hanya punya hati nurani, ingin berbuat baik dan menyenangkan orang tua, lalu inya kada jadi berangkat demi untuk menyenangkan, menggembirakan, membantu orang tua, itu lebih afdal daripada berhaji. Jadi hadis ini pemahamannya adalah sholat, sedekah, saum, haji itu nang sunnah, bukan nang wajib. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yajziya waladun walidahu hatta yajidahu mamlukan fayashtarihi fayatikuhu. Tiada membalas anak itu akan bapaknya hingga mendapat ia akan dia dimiliki oleh orang akan dia, maka membeli ia akan dia, maka memerdeka akan dia. Maksudnya bahasa kita dulu sholah, jasa orang tua. Mulai jasa orang tua kita atau jasa ibu bapak kita, sebesar apapun kita membalasnya, tidak akan pernah terbalas. Tidak akan pernah terbalas. Sekalipun engkau membawa orang tuamu, membopong orang tuamu, mahambin orang tuamu, mulai rumah berjalan sampai ke Makkah, itu belum lunas, belum bisa membalas jasa mama abah kita.
Lalu ujar Rasulullah, ini khusus lawan abah. Khusus lawan abah. Seorang anak tidak bisa membalas jasa abahnya. Walaupun abahnya tidak melahirkan. Tidak seperti ibunya yang melahirkan dengan segala perjuangan antara mati dan hidup. Ibunya yang merawat dia semenjak di dalam kandungan sampai dewasa, kurhan ala kurhin, di atas segala kesusahan, di atas segala kepayahan. Ini ibu. Kalau abah tahu ulah. Ya lu salah. Ada tahu apa-apa. Kuitan cuma tahu ulah. Bahasanya tahu timbak kayak. Paham man? Paham kawan? Nimbak kemana? Lalu walaupun bapak, abah tidak melahirkan, namun tanpa abah pun kita tidak ada. Paham? Karena mengalir di dalam tubuh kita ini adalah darah daging abah kita, darah daging mama kita. Makanya karena ini bana jadi perdebatan sebagai pengetahuan kita solahai. Selama ini orang berpandangan yang namanya turunan darah daging itu dari laki-laki. Tetapi setelah ditelaah oleh para ulama, ditelaah kembali, ternyata dari anak perempuan pun zuriat itu tidak putus. Zuriat itu tidak putus. Kenapa? Masih ada darah daging yang mengalir di tubuh anak itu sekalipun dari perempuan. Makanya secara qat'i, paham salah, secara qat'i artinya tidak ada dasar yang jelas sahih bahwa turunan terputus karena dari perempuan. Itu kerana. Lalu sekarang banyak para ulama yang berpendapat bahwa seorang syarifah kawin dengan ahwal, maka anaknya tetap disebut zuriat Nabi karena di dalamnya ada darah mengalir ibunya. Darah ibunya masih mengalir. Paham salah? Nah, walaupun abah karena melahirkan, tapi darah daging abah ada di kita. Darah daging mama ada di kita. Ini kalau kita ngaji soleh tentang manusia, ikam hendak tahu nah apa abah mama ini, karena dalam batang tubuh kita ini banai ada kulit, di atas kulit ada bulu, di bawah kulit ada daging, di dalam daging ada tulang, di dalam daging ada urat, di dalam urat ada darah. Di dalam semua sel-sel tubuh kita ini ada yang disebut dengan saraf. Sekian ribu saraf yang ada di tubuh kita. Bulu membulu di atas kulit, bulu kepala di atas kulit kepala, bulu mata di atas kulit mata. Semua ada di atas kulit. Di bawah bulu ada kulit, di bawah kulit ada daging, di dalam daging ada tulang. Fakasawnal izama lahma di dalam Quran. Di dalam daging ada urat, di dalam urat ada darah. Mun hendak ngarannya salah, hendak arafal insan, ini kajiannya.
teliti dulu, rapi bener. Membahasnya nangki ini, mulai ujung kaki sampai rambut dulu dan seterusnya. Nang jadi mani abah lawan mani mama bersatu menjadi segumpal darah, jadi darah. Kada lagi salah membedakan nih nang mana nih, ampun abah ampun mama, jadi darah duanya. Lalu ini berubah jadi daging ini pakasaunal izam, allahma, timbul tulang di dalam daging. Tulang ini dari siapa? Urat ini dari siapa? Kulit ini dari siapa? Nah ini itu kajian benar. Tapi nang pasti mulai bulu kaning kita, kulit kita, daging kita, tulang kita, semua urat-urat kita dan darah yang mengalir di seluruh tubuh kita serta air liur dan lainnya, semua adalah bagian daripada abah mama kita. Makanya soleh ada nang kulitnya rupanya kayak abah, kaningnya kayak mama. Ada nang rupanya kayak mama, hidungnya kayak abah. Ya kalau ada nang muhanya sebukuan kayak uma, betisnya kayak abah. Kenapa? Abahnya handap. Rupa kayak umanya, bungas aturan tinggi, mun asli kayak umanya. Tapi kada betis kayak abahnya handap betis, maka anaknya handap juga. Ini orang tinggi itu betis bener ya, bener kayaknya awak pang. Betis tak panjang, itu tinggi itu salah contohnya kami itu orang jerapah itu sama kada. Cuma betisnya bener ya panjang lalu tinggi, sama orang tinggi betisnya nang panjang, adanya awak pang panjang. Nah ya nang bini-bini itu bersandal tinggi lalu kelihatan tinggi, kalau padahal kada sandalnya aja tinggi. Ada orang menjar rupa kayak mama, betis kayak abah, bungas tapi rendah. Nah sekalipun abah kada melahirkan, abah kada merawat lagi, kamjik membasuhi lah. Lalu kan nggak merawat kalau siapa nang membasuhi? Mama. Siapa nang nyusui? Kada guring, kada karuan guring, kada karuan makan? Mama. Makanya wahnan ala wahnin, kurhan ala kurhin. Ibu itu menyusui kita, merawat kita, di kepayahan di atas kepayahan, kesusahan di atas kesusahan. Laki-laki tahu aja, tahu pakai aja. Bila pina bersih umanya pakai. Nah, padanya lapah pengen anak, mana betatapas. Padahal kada wajib soleh, makanya pondokan lamun babini beranak, lamun bini beranak bantu bini betatapas kah, bemasak kah. Kada hendak cara bersiap kesian. Apa coba kami? Mana inya menyusui, basuhi bakami, basuhi bahira, menyusui kada kakaruan guring, betatapas inya pulang, menyayuri inya pulang, nyanga iwak inya pulang, besi simunnya pulang, nyamannya pang lalakian. Teganya pang. Kena disariki bini lah, teganya pang. Pikir. Aku lapah jer bercari, lapah lagi inya. Seorang bercari kelangkang sambil tertawa. Inya kada kawa guring aja kada kakaruan salah. Ini peringatan bagi laki-laki. Jangan mudah menyariki bini. Dibantu bini. Bantu.
Lalu abah kada marawat kada marawat si anak, tapi nama ongkosi sekolah siapa? Abah. Nang mau ongkosi nukar baju siapa? Abah. Semua kebutuhan sandang dan pangan, salah yang ngarannya ini tak, sandang dan pangan abah. Lalu begitu ganal anak nih hendak membalas jasa orang tua. Kata Rasul, seorang anak tidak akan bisa membalas jasa abahnya walaupun sebulan dikembali 100 juta sudah terbayar, kada. Kecuali kata Rasulullah, abahnya itu jadi budak. Kecuali abahnya ini jadi budak orang, saking miskinnya abah, lalu menjual diri, ditukari orang, anak kada tahu. Begitu anak ini tahu, dimerdekakannya. Ini sudah cukup membalas kebaikan abah karena membebaskan dari perbudakan. Ada kita lah perbudakan lah, adalah kerana kita mau ongkosi jika sebulan 2 juta 3 juta lawan kuitan sekian tahun sudah membalas kebaikan kuitan kah? Kada. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jannata yujadu rihuha min masirati 500 amin wala yujadu rihuha akun wala qati'u rahimin. Bahwasanya surga itu diperoleh baunya daripada perjalanan 500 tahun, dan tiada mendapati baunya itu orang yang durhaka akan bapaknya, dan tiada mencium akan dia oleh orang yang memutuskan kerabatnya. Maksudnya surga itu rahmat menebarkan aroma wangi, aroma harum, dan harumnya itu kada gagampangan. Kada gagampangan. Tidak ada bandingannya harum-haruman yang ada di dunia ini. Harum-haruman di dunia ini solahai nang paling larang adalah misik. Paling larang itu adalah misik. Misik nang paling larang itu adalah misik yang terbuat daripada liur iwak. Kita benar minyak harumna ada nih dari kambang benar. Ini dari liur iwak atau minyak yang ada di tulang sumsum minjangan. Tulangnya tuh salah ada minyak, lalu dipermentasi, diproses jadi minyak harum, itu misik. Liur iwak, ada iwaknya khusus salah, apa iwak kerapu kah, iwak apa, iwaknya iwak khusus. Iwak itu benar menjilat ke batu. Iwak itu menjilat ke batu, batunya itu diambil
bekas liur itu dipermentasi, diolah lalu menghasilkan minyak. Minyak itu namanya misik mahal. Mungkin aja segram bisa jutaan. Jutaan itu bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta, jutaan cuma segram. Kita benar 5 gram 10.000. Ya kah, Rahmat? Ya Allah, ngarinya harum 5 gram, apalagi nong sebutulan nong gonol itu 8 gram mana? 8 gram berapa? 10.000 jejer. Adanya kayak ini bang, bau surga, masya Allah kayak ini murah banget, murah banget. Ciri khasnya benar itu kental asli, bila kental minyaknya asli. Hasil kada suah kita benar mencium melihat aja itu kada suah. Kada kawai lain sultan bang. Ya hanya sultan ya kalau malah kawai ka mencari misik nalarang aku kada begaduh jar 5 juta kah segram kutukar ini asal ada aja. Itu karya. Di mana jar? Nah carilah negara penghasil pembuat minyak, bisa di Turki, bisa di Dubai, bisa di Mesir. Cari ada, kada bertahan, kada ada, tapi harganya selangit. Tukar aja, nyamannya harum, nyaman ya. Itu kada apa-apanya dibanding harumnya surga. Paham? Kada ada apa-apanya dibanding dengan harumnya surga. Yang minyak harum dalam surga itu 2 yang terkena, misik dan kesturi. Ada yang menyebut misik itu ya kesturi. Nah ini benar, saking harumnya dia menyebar, nyebar benar. Biar ditinggalkannya tetap membekas, itu hebat tuh benar minyak harum orang. Betinggal bau benar, lalu aja tertinggal baunya. Ada kita ini lalu aja bau ketiak bener Itu minyak harum hebat. Nah, ini boleh dah. Ada di rumah ini rencak mana? Ini semalam ada rumah curang. Ini bau minyak harum ini sampai kemarian, sampai apa masih tercium bener harum. Padahal lalu aja orangnya. Lalu aja. Kada balit. Kita hari ini balik 2 jam hilang lah. Jam hilang. Nini ya Allah bertinggal harum. Oh, artinya ya jiduha mulai sana udah keciuman nak ajar nampur harumnya. Ya kan? Harumnya surga itu menyebar dan sudah tercium jarak perjalanan 500 tahun pakai kuda. Nah, berkuda benar 500 tahun berjalan kemana nih tuh? Ada informasi benar? Wallahu alam. Ini sudah terjadi informasi ada orang Indonesia naik haji berjalan. Nah hanya ini orang kita Kalimantan mana ada yang hendak naik haji mana bersepeda. Ada ini haji berjalan. Jalan mana kada tahu jodoh. Lamun orang kita benar bersepeda motor ke Jawa ada sudah benar.
banyak aja dah beberapa kan dah sebelum tur ke Jawa kawali salah kawa ya salah kamu sepeda gin kawa ke Banjar dulu sepeda cuma bila mana nang kada kawa taliwat laut umpat kapal dulu nyubarang amun sabarataan bersepeda nya kawa pagat bener umpat dulu di kapal nyubarang pere kalau nempat nyubarang dulu sambung bersepeda aja bener ada nang bersepeda ini jar 8 bulan nyar sampai ada nang berjalan ini imponya setahun sampai ke Makkah mahantas jalan mana setahun kam salah dicobakan dulu berduit kah kada berduit kah bulik bang mulai pondok ke Karatungan itu berjalan aja bang coba kau udah lah berapa pal dah berapa lah ada 10 lah lebih biasa aja asik jika berjalan sampai Boroko juga ke Karatungan ya hanya sampai ke Karatungan aja kada parakan apa ini sampai ke Makkah udah setahun di mana aja goreng di mana kawa bila karena di hutan goreng tak karena di musola di mana goreng aja makan goreng jauhnya bang berjalan sekarang bau surga itu sudah tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Kemana itu mun 500 tahun? Alah. Orang ke Makkah aja mulai Indonesia informasinya berjalan setahun aja nyar. Ini 500 tahun. Keliling dunia ya lah. Itu kamu supaya kamu membayangkan ya Allah baunya surga tuh sedapnya bau surga itu namun kata Rasulullah tidak akan mencium bau surga artinya jangankan masuk surga bau surganya aja itu kada mencium padahal jauh banget ini nah surganya lagi kada akan mencium bau surga akun orang yang durhaka lawan ibu bapa. Kawan nang gaya apa jikam tiap tahun enggak umrah tiap tahun kan naik gaji kada mencium bau surga. Saya nang kedua waqati'ur rahimin orang yang memutus tali kasih sayang kekeluargaan bedang sanak taparabut bibinian napang awak sama liur sama pas taparabut alahi kada bedang sanak lagi gitu aja oh my peputus silaturahmi jangan kada mencium bau surga. Artinya orang nang durhaka seapapun ilmu dan ibadahnya kada akan pernah masuk surga. Kemudian dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam birra ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka summa adnaka fa adnaka. Artinya perbuat kebajikan olehmu akan ibumu dan akan bapakmu dan akan saudaramu yang perempuan dan saudaramu yang laki-laki
kemudian akan kerabatmu yang hampir, maka yang hampir. Kada paham maksudnya. Sebuah pertanyaan, siapakah yang lebih dahulu aku harus berbakti kepadanya? Itu salah. Apakah aku berdahulu lawan abah atau lawan umak? Apa aku berdahulu lawan dangsanak laki-laki atau perempuan? Nang kaya apa urutannya? Kata Rasul, birra ummaka, berbaktilah engkau yang pertama kali dan utama kepada ibumu. Dalam hadis riwayat lain, suatu kali Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih dahulu aku baktiin?" Kata Rasulullah, "Ummaka." "Summaman ya Rasulullah?" "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummaka," ibumu. "Summaman ya Rasulullah?" "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummaka," ibumu. "Summaman," kemudian siapa ya Rasul? "Abaka," bapak. Ini biar connect mengenai hadis ini lawan hadis nang lain. Di hadis lain, berbaktilah engkau yang lebih utama kepada ibumu, ibumu, ibumu. Baru bapak. Itu hadis zahir benar. Lalu kita bikin pertanyaan, kenapa demikian? Kenapa harus didahulukan ibu? Padahal ibu tanpa bapak kedada hewan. Ujar ibunya, bapak tanpa ibu kedada hewan. Berarti dalam jasa mengadakan anak itu sama aja benar. Karena tanpa ibu, bapak tidak punya anak. Tanpa bapak, ibu tidak punya anak. Namun yang melahirkan, yang merawat itu adalah ibu. Maka ibulah yang mengalami kesusahan dalam mengandung. Kada gampangan kamu. Takuni mama, mana? Mak pian mengandung ulun seapa 9 bulan 9 hari dengan penuh kepayahan, bahinak ngalih, berjalan ngalih, berabah ngalih. Coba kamu pikirkan, bukan sehari 2 hari, dan seterusnya. Artinya dengan segala kepayahan inilah, maka ibu lebih pantas didahulukan daripada bapak. Satu. Yang kedua, faktual, benar. Bahasa orang ini faktanya. Coba lihat ke diri kita. Kenapa di diri kita? Di diri kita ini ada kulit, di atas kulit ada bulu. Ada bulu. Bulu kada dihitung benar. Bila bulu akhirnya kan jadi masalah. Nang ianya itu adalah kulit. Setelah kulit ada daging. Setelah itu ada tulang. Lalu di dalam kitab benar ada kitab khusus karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang membahas ini. Dalam kitab ternyata nang jadi karas-karas dan nang lamah-lamah. Kita ini ada nang karas dan nang lamah. Kalau lah nang lamah itu apa? Kita benar kulit, di dalam kulit ada daging, di dalam daging ada urat, di dalam daging ada
tulang. Ternyata kulit ini adalah ibu. Ternyata daging ini adalah ibu. Ternyata urat di daging itu adalah ibu. Bapak tulang. Salah. Bapak itu tulang. Berarti untuk menuju tulang itu 3 nang ditembus benar. Kulit, daging, urat, hanyar tulang. Ummaka, summa abaka. Paham Rahman? Salah paham salah isyaratnya. Nah makanya benar lebih didahulukan karena kulit di permukaan, kemudian daging, urat, hanyar tulang. Berikut salah. Karena kulit di permukaan, daging dan urat, inilah nang rancak terluka. Tulang rancak salah? Ada. Tulang ada apa? Makanya orang ketulahan itu banyak ketulahan lawan umma, bukan lawan abah. Ini jangan coba-coba diguris benar kulit ini. Daging ini jangan coba-coba diguris luka. Urat jangan coba-coba diguris mengalir darah. Bahaya. Tapi tulang jarang di dalam. Ada mau berdarah juga paling patah. Ada berdarah tulang lah. Dada nang ada cuman patah. Paham salah? Biar orang ngerti, kau ngerti bahwa kenapa ummaka summa abaka. Ibumu baru bapak. Birra ummaka, baktilah engkau kepada ibu. Makanya benar ini umpama aja karena nasib hidup tuh kada sama benar. Ketika orang mengalami broken home, ngarannya benar. Tapawan broken home itu apa? Ada itu loh. Rahmat kan tawat broken home itu tawat. Salah tawat. Apa salah? Apa? Anak yang cerai dari orang tuanya. Kemerhamat tahulah broken home-nya. Men. Ada. Home itu rumah. Home itu rumah, home itu rumah. Orang yang mengalami kehancuran rumah tangga, seorang anak yang mengalami kehancuran rumah tangga, abah umaknya bercerai, lalu ibarat memilih benar keempat siapa aja, umpati umak aja, umpati umak aja. Kalau nih, kalau ikam bamak siapa kasih? Jangan menimpa nasib. Ada hakon broken home one. Ada kalau ada. Umpama orang terjadi broken home atau kita akan mengalami broken home, kita umpat siapa? Aku aja bila umpat mama kada berduit. Bila umpat abah berduit, aku umpat abah aja, jangan. Itu mata duitan ngarannya. Mbak siapa? Umpat mama aja. Kenapa? Pian mae bagan aja ulun nang becari biar ibumu summa abaka, baru bapak. Birra ummaka, berbaktilah engkau kepada ibumu, wa abaka, bapakmu, wa ukhtaka, saudara perempuanmu, wa akhaka,
dan saudara laki-laki. Oh, kenapa selain? Berdahulu saudara perempuan, badudi saudara laki-laki. Kedadaan ading mana? Duanya kedada, keduanya mana? Saya kedada mana? Orang benai bedang sanak laki-laki itu jarang, banu jarang akrab benai. Tapi ke bini-bini itu akrab benai. Kenapa? Karena bini-bini ini merawat. Amun lelakian ke benang sanak kayaknya merawat dah. Paling mengawat. Ya, yuk dahulukan lawan dang sanak bini-bini aja dulu. Kenapa? Inya kita nang bisa merawat kita kalau kita kadada nang merawat. Ini lamun dang sanak laki-laki kada merawat. Merawat. Berbaktilah engkau kepada ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, summa adnaka. Kemudian nang taparak. Pak adnaka, kemudian taparak lagi. Nah itu terserah mana kali. Itu nggak lagi anak kemanakan, ini memarina anak kemanakan. Nah gitu lagi. Cuma dahulu akan mama, abah dan sanak perempuan dan sanak laki-laki, mbah itu memarina, mbah itu anak kemanakan. Seterusnya. Berikutnya, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa yarwauna annallaha ta'ala auha ila Musa ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.